Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita sama-sama bisa mengikuti acara rutin seminar online ya. Kebetulan pada hari ini hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 tentang product knowledge yaitu tentang eco racing motor, mobil, diesel dan non oil tech. Apa namanya yang bidang kalau ngisi berapa? Tidak lupa sholawat tidak lupa salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada founder dan co-founder yaitu Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan yaitu tentang product knowledge tentang eco racing pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung kepada para seluruh PIC 1 dan sampai 31, kepada para leader semua, leader-leader hebat, dan kepada calon-calon mitra yang baru bergabung ya. Perkenalan diri dulu dari saya, tadi disebutkan ya sama Arijal. Oh ya, terima kasih juga Arijal kepada sebagai ketua divisi training pada malam ini. Terima kasih juga luar biasa Ibu Tri Subekti. Wah, ini tim Sri Kandi saya luar biasa. Perkenalkan, nama saya Faisal Dai. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin malah ada yang belum kenal sama saya. Saya biasa hadir di seminar Bekasi dan Cilangkap. Kalau mau kenal sama saya gampang sekali, Bu. Bapak Ibu. Insya Allah ada selalu di seminar hari Selasa. Ya, pada malam hari ini saya ingin mungkin Bapak Ibu udah pada hebat semua ini yang udah pada mitra ya. Tentang eco racing yaitu penghemat bahan bakar. Nah, di sini eco racing ini pertama-tama kali berdirinya PTBES ini adalah produk pertama Bapak Ibu. Produk pertama yang diluncurkan oleh PTBES oleh owner kita yaitu Pak Haji Febrian Agung ya. Bentuknya seperti ini. Yang ini untuk motor. Yang ini untuk mobil bensin. Satu-satu ya Bapak Ibu saya ingin jelaskan. Eco racing ini bahan aditif yaitu bahan yang terbuat dari bahan-bahan organik 100% yang telah diuji selama 5 tahun dari laboratorium dan Dinas Perhubungan di Bandung dan di Jakarta. Sudah tes uji emisi selama 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu untuk menggunakan eco racing ini. Eco racing ini untuk satu sasetnya ini yang motor ini, nah ini satu pil ini untuk 4-5 liter. Ya, cara penggunaannya yaitu kita penuhin dulu tangkinya. Kita nggak usah pakai pertamax lagi, apalagi pertamax turbo kan kita gunanya untuk penghematan ya Bapak Ibu. Jadi kita isinya pertalite, berhubung premium sudah tidak ada, kita pakainya pertalite saja karena lebih murah. Nah, kita isi pil satu ini yang untuk eco racing motor ini kapasitasnya untuk 4-5 liter ya Bapak Ibu. 4-6 liter bisa menaikkan sampai 5 ron. Nah, ron itu adalah satuan dari jenis bahan bakar. Dulu premium ronnya itu adalah 88. Saya dulu pakai premium. Karena premium sudah tidak ada, kita pakai pertalite. Nah, kita pakai pertalite adalah ronnya 90 Bapak Ibu. Untuk pertamax ronnya 92. Pertamax turbo itu ronnya 94. Jadi kelipatan 2 Bapak Ibu, gampang sekali ngingetinnya. Kalau kita isi ini
satu pil ini bisa menaikkan RON sampai 5 RON. Berarti dari 90 tambah 5 menjadi 95 RON, Bapak Ibu. Ya, jadi melebihi kapasitasnya, melebihi apa itu namanya, Pertamax Turbo. Kalau Pertamax Turbo 94 ya, Bapak Ibu diingat-ingat ya. Nah, setelah itu dia ini fungsinya bisa membersihkan kerak-kerak. Kalau motor-motor yang yang jadul tahun 80 90-an, dia membersihkan kerak-kerak Bapak Ibu. Kerak-kerak di dinding-dinding itu. Nah, kalau motor-motor tahun 2000 ke atas, dia bisa tangkinya masih bersih. Jadi dia fungsi untuk membersihkan keraknya itu nggak begitu. Tapi kalau untuk motor-motor jadul, motor Honda yang tahun berapa itu, Suzuki yang lama itu, dia bisa membersihkan dan merontokkan kerak-kerak. Kalau seandainya motor jadul itu kadang ada suka laporan, kok ada laporan begini, kalau Bapak Ibu dapat laporan dari yang pakai eco racing motor jadul ya, biasanya. Kok itu pakai eco racing kok langsung motor saya kayak berebet atau suka mati. Itu adalah sesuatu hal yang normal Bapak Ibu. Kenapa? Karena kerak-keraknya itu rontok sama ini, sama eco racing ini. Jadi terus solusinya gimana? Ya tinggal ke bengkel-bengkel terdekat sesuai dengan ininya ya, kalau ke Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Tinggal dibersihkan saja filter untuk bahan bakarnya. Dibersihkan, nah sudah motornya sehat seperti kayak baru lagi kalau udah dibersihkan seperti itu. Dan kedua, dia menghilangkan clogging. Kayak berebet-berebet gitu, dia bisa buat dia menghaluskan mesin maksudnya. Dan yang terakhir itu bisa dia penghematan. Tadi dijelas untuk penghematan 40 sampai 50%. Seumpama biasanya saya pernah pakai dari bolak-balik ya, dari Lenteng Agung ke Kebonjeruk, bolak-balik itu 40 km, 48 km biasanya satu strip ini nggak kepake, biasanya ini bisa sampai 60 sampai 70 km baru stripnya baru hilang barnya itu. Jadi lumayan pengiritan banget ini Bapak Ibu. Dan yang paling utama ini ialah dia bisa menghilangkan kadar karbon CO2 sampai 0%. Ini sudah dites emisinya. Saya tadi lupa ngasih Rizal videonya, tapi saya ada videonya, nanti kalau mau minta itu sama saya ada ya. Jadi menghilangkan racun karbon dioksida sampai 0%. Jadi kita sama aja pakai ini, sama aja sedekah udara bebas Bapak Ibu. Ini untuk yang motor. Nah ini ada lagi untuk mobil. Nah ini untuk mobil, dia ini pilnya agak besar. Nah, pilnya agak besar. Oh ya tadi sorry lupa. Ini kalau penggunaan yang motor ini ditunggu 1 sampai 3 menit Bapak Ibu ya, biar maksimal. Jadi kalau kadang habis ngisi, jangan langsung dipakai langsung, karena dia cara kerjanya kayak redoxon gitu apa. Lama-lama dia memuai begitu. Jadi dia tunggu benar-benar habis dia ini hilang ininya, kadar RON-nya naik, berubah jenis bahan bakar RON-nya naik, baru dipakai. Nah kadang-kadang orang yang salah kaprah, kadang-kadang nggak sabaran, habis dicemplungin, pluk, langsung ditarik gaspol. Nah kadang-kadang itu gagal maksimal iritannya, belum berubah 100% dia, RON-nya belum naik. Nah ini saat ini, nah sekarang ini adalah eco racing bensin untuk mobil kendaraan bensin Bapak Ibu ya. Fungsinya sebenarnya sama seperti eco racing motor, cuman dia perbandingannya lebih besar, 1:5. Kalau tadi itu untuk 4 sampai 6 liter, ini bisa sampai 25 sampai 30 liter. Nah, kalau seandainya isinya 25 sampai 30 liter, kasih 1. Nih ya, dia pilnya kayak redoxon, dicemplungin saja pas saat penuh. Jadi tinggal kalau seandainya 30 liter isi 1, kalau tangkinya besar bisa 60 liter ya kasih 2. Karena kan ada mobil-mobil super besar itu kayak Pak Haji Febrian Agung kan di atas 50 liter itu Bapak Ibu. Jadi dia isinya 2 kalau motor-motor sport yang kayak Pak Haji Febrian, Lamborghini, Ferrari, dia pakainya 2 karena cc-nya besar. Dia sama seperti eco racing motor, cuman bedanya perbandingannya saja.
1:5 ya gitu. Sama juga di tes emisi, mobil juga udah di Bandung, di Jakarta, dan Dinas Perhubungan. Nah, ada lagi ini adalah Eco Racing untuk bukan Eco Racing, Eco Diesel. Bedanya ini untuk Nah, ini untuk bahan bakar solar. Jadi Bapak Ibu tidak usah ngisi pakai Pertamina Dex lagi yang mahal. Isinya ya yang biasa saja, yang biosolar ya Bapak Ibu. Nah, ini sama pilnya ukurannya 1:5 juga. Cuman perbedaannya dia ini bisa sampai untuk ukuran 50 liter Bapak Ibu. Kalau tadi sampai 30 liter, kalau ini 60 sampai 80 liter cukup satu ini. Jadi yang tadi perbedaannya yang Eco Racing mobil ini sampai 50 liter, kalau ini 60 sampai 80 liter. Jadi lebih banyak kapasitasnya, ini lebih banyak ininya. Literannya lebih banyak pemakaian Eco Dieselnya ini. Jadi kalau seandainya di atas 100, ini kan banyak yang dipakai untuk alat-alat berat ya, di atas 200, perbandingannya 80 lah, kelipatan 80 liter. Kalau di atas 160 kasih 2, kayak tadi buat Eco Racing mobilnya. Nah, ini ada lagi satu, yaitu adalah Nanotech Oil. Nah, ini sama juga bahan aditif yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan juga organik, yaitu ya dari Technical Loop S525. Ini untuk menaikkan kualitas oli Bapak Ibu. Nah, kalau untuk motor sebenarnya ini perbandingannya di buku ini isi ini 50 mili. Untuk motor 50 mili, perbandingannya 1 liter. 1 liter itu dibagi 5. Dibagi 5 ini. Bagi 5 ini patokannya cukup tutup motor, tutupnya ini ibaratnya 10 mili. Nah, kalau untuk mobil bisa satu botol ini. Tapi kalau motor, saya kadang-kadang kalau mobil kan bisa 4 sampai 5 liter oli. Jadi cukup satu ini untuk mobil. Tapi kalau untuk motor kadang-kadang di buku itu sebenarnya 10 mili 1:5-nya. Teman, kalau saya pribadi saya ngisinya setengah. Jadi 1 liter itu saya isi setengah ini, nggak apa-apa, kelebihan nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu kan. Jadi kualitas olinya lebih meningkat, jadi belinya nggak usah yang bagus-bagus, yang kadang kan oli ada yang paling bagus itu kan ada juga ya, kayak BM1 atau apa, itu nggak usah beli yang terlalu bagus, kita beli yang biasa aja, yang standar-standar, terus dikasih ini, jadi kualitasnya lebih kayak yang kualitas yang oli yang bagus punya. Apalagi satu lagi produk itu sebenarnya ada lagi ya, yang itu untuk Eco Diesel, cuman saya nggak ada, itu untuk Marine Fuel Oil. Nah, jadi saya nggak ada, mungkin ada di Founder, ada di Premier, kalau mau ini ada. Jadi untuk bahan bakar Marine Fuel Oil, dia bahan bakarnya kayak minyak mentah warna hitam gitu Bapak Ibu. Itu dipakai untuk kapal-kapal, bahan bakar di kapal ya. Jadi sebagai catatan aja, ini saya kasih info, kalau seandainya memakai semua alat ini, yakinkan Bapak Ibu, bagus-bagus setelah kita diservis. Setelah diservis, karena apa? Biar hasilnya maksimal, pengiritannya maksimal, itu karena filter oil dan filter udara itu harus benar-benar bersih Bapak Ibu. Kalau filter oilnya, filter bahan bakarnya tidak bersih, dia kurang maksimal. Karena takutnya ada berebet atau gimana. Terus kedua, kalau filter udaranya kotor juga, dia sama saja nggak maksimal juga. Karena apa? Karena pembakaran itu oksigen itu membutuhkan 21% hasil pembakaran yang maksimal. Kalau filter udaranya kehambat, kotor, jadi
oksigen itu bisa nggak sampai 21%, tandanya 17% aja dia jadi boros, sama aja nggak ngaruh, nanti nggak menghasilkan yang maksimal. Jadi percuma kalau isi pakai Eco Racing bensin motornya, kalau fuelnya kotor, fuel udaranya kotor, itu takutnya nggak maksimal gitu. Sebenarnya sesimpel itu, sangat simpel sebenarnya pemakaiannya. Ini juga dipakai yang untuk diesel ya, bisa dipakai untuk bis besar kayak macam bus, truk, kontainer, alat-alat alat-alat besar kayak buat yang ini pengangkut troli yang buat di pabrik-pabrik tuh, dia menggunakan ini. Nah, ini sudah banyak sekali mitra-mitra saya, dan ada bukan mitra ya, dia nggak mau jadi mitra, cuman jadi pengguna sejati ekodiesel. Jadi kalau dia habis selalu, Pak Faisal kirimin 1, kirimin 2. Jadi ekodiesel ini memang benar-benar luar biasa ini. Tim mitra saya juga Pak Hartono kemarin tadi ketemu, dia cerita ini pakai ekodiesel ini iritnya luar biasa gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, mesin kita bagaimana, mobil Pak Haji Febrian Agung aja dia pakai ini gitu, mobilnya udah Lamborghini dan Ferrari gitu kan, sampai sekarang nggak masalah. Jadi nggak usah khawatir rusak atau apa. Ini udah terbukti, udah tes emisi 5 tahun yang lalu oleh owner kita ya, Pak Haji Febrian Agung. Ya, apa lagi? Ya, sementara itu aja, Bu Tri. Simple sekali ini cara ininya. Kalau memang pengen ini, ada bukunya juga. Ini seperti ini. Kalau seandainya kita FO atau RO, kita boleh minta 1 sama Umi Elis di sini. Seandainya kalau beli harganya 25.000 di Mbak Ari ya. Kalau untuk belajar, kalau untuk yang baru ada yang nanya, Pak minta ini ya, kalau lagi kita presentasi ke orang, ada bukunya enggak? Ini kita ada nih. Oh ya, 1 lagi ketinggalan, untuk kalkulasi. Nah ini, sorry aku tuh nggak ingetin ya. Kalkulasi penghematan BBM nih. Nah ini, saya tadi udah story-storytan, ini saya kirim ke AA. Kalau pengalaman pribadi menggunakan Eco Racing yang super dahsyat, beli 1 paket itu kan FO-nya 2 juta ya, dapat 12 produk Bapak Ibu. Kalau RO-nya kita 1,5 juta. Dapat 1,5 juta sama 12 produk juga, itu kalau di total 600 pil. Mana tadi? Ini 600 pil. Motor Vario fullnya 4 liter. Ya. Next. Nah, ini. Kita kalkulasi dengan menggunakan Pertamax dan Pertalite. Orang-orang kadang-kadang pengen pakai Pertamax biar irit. Oke, kita hitung-hitungan sekarang. 4 liter, harga Pertamax itu sekarang 9 ribuan ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita isi 4 liter, sama dengan 36.000. Nah, 36.000 kita isi dengan 600 pil. Maksudnya pengisian ini selama 600 pil, berarti 600 kali pengisian. Kalau kita total dengan menggunakan Pertamax tanpa menggunakan Eco Racing ini, totalnya adalah 21.600.000. Nah, tadi kan saya udah bilang, nggak usah lagi pakai Pertamax, apalagi Pertamax turbo. Nggak usah, Bapak Ibu. Itu yang bedakan itu adalah RON-nya. Sebenarnya Pertamax sama Pertamax turbo sama Pertalite itu yang membedakan itu hanya RON dan warnanya saja itu. Kalau warna Pertamax turbo kan merah, Pertalite biru, Pertamax juga biru. Nah, kalau untuk Pertalite, kita isi 4 liter dikali 7.650 per 1 liternya Pertalite. Sama dengan 30.600. Nah, 30.600 dikali 600 pil, 600 kali pengisian nih. Nah, kan? Sama dengan 18.360.000. Ditambah 1 paket Eco Racing, yaitu kita RO 1.500.000. Totalnya 19.860.000. Jadi ada selisih Bapak Ibu ya.
21.600.000 dikurangin itu 21.600.000 dikurangin 19.860.000 sama dengan 1.760.000. Kalau kita isi perbandingan 1 kali RO 600 pil itu selisihnya 1.760.000. Lumayan banget Bapak Ibu. Hampir 2 juta ya. Total penghematan satu paket eco racing motor ini saya pakai dulu pakai Vario sebelum pakai Aerox. Oke, di next-nya. Nah, kalau ini kita kalkulasi penghematan dengan eco diesel Bapak Ibu ya. Eco diesel satu paket RO-nya sama 1.500.000 dapat 120 pil. Nih, yang hitam nih eco diesel. Jangan salah Bapak Ibu ya, hitam ini untuk diesel, yang merah untuk bensin. RO 1.500.000 dapat 120 pil karena isi ini 10 dapat 12 ginian, 12 box jadi isinya 120 pil atau tablet karena dia agak besar ya. Kita pengalaman di mobil Fortuner atau Pajero. Isi fullnya Pajero atau Fortuner itu sama dengan 65 liter full tanknya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia kalkulasi penghematannya. Perhitungan penghematan. BBM kita kalau pakai Pertamina Dex nih. Pertamina Dex yang paling mahal itu kan 65 liter full tank dikali 13.200. 1 liternya itu. Nah, sama dengan 858.000. Nah, 858.000 kali 120 pil 1 kali RO. Nih, 120 kali pengisian ya. 120 pil itu sama dengan 120 kali pengisian. Sama dengan 102.960.000. Oke, kita lock di 102 juta. Perhitungan dengan memakai eco diesel, yaitu kita nggak usah pakai eco diesel lagi. Tadi sama itu. Biosolar itu dengan diisi ini, kualitasnya sama, menaikkan 5. Kalau ini satuannya setan number ya. Kalau tadi ron, kalau ini setan number. Sama menaikannya 5 ron juga. Jadi kualitasnya di atas Pertamina Dex sedikit. Beda selisih 1 setan. Nah, 65 liter dikali, tuh bayangkan Bapak Ibu. Biosolarnya itu harganya cuma 5.150 dibandingin Pertamina Dex 13.000. Pak ini founder kita dari dulu pakai Pajero sampai Fortuner sekarang pakainya biosolar. Dengan pakai ini kualitasnya udah melebihi Pertamina Dex. Nah, tadi ya saya lanjut ya, 65 liter dikali 5.150 itu 1 liternya per biosolar sama dengan 334.750. Nah, harga 334.750 itu dikali 120 pil atau 120 kali pengisian. 120 kali pengisian atau 1 RO atau 1 FO. Sama dengan 40.170.000. Tadi berapa? Kalau pakai Pertamina Dex 102.960.000. Kalau pakai Pertamina Solar 40 juta. Ditambah 1 RO atau FO. Ya, kalau FO 2 juta, RO 1.500.000, kita anggap aja udah gabung ya, kita RO 1.500.000 yaitu hanya 41.670.000. Isinya oke, 102.960.000 dikurang 41.670.000. Masya Allah Bapak Ibu nih, bayangkan kenapa makanya eco diesel itu luar biasa dahsyat. Selisihnya 61.290.000. Penghematannya luar biasa nih untuk pakai Pajero sama Fortuner. Jadi bisa untuk umroh 2 orang Bapak Ibu. Kalau kita pakai ini, pakai eco diesel. Luar biasa. Sudah terbukti. Ya saya memang belum pernah ya pakai yang diesel. Ini saya udah hitung-hitungan sama yang sudah memakai, karena saya waktu itu makanya yang bensin. Tapi saya udah kalkulasi untuk hitungan langsung sama founder. Oh iya, ini beginiin. Ternyata ini iritnya segini. Jadi Bapak Ibu kalau nanti seandainya punya dapat big mo cash, langsung aja beli Pajero Fortuner yang diesel, bisa iritnya lebih dahsyat daripada yang bensin. Gitu Bapak Ibu ya. Oke.
Jadi demikian penjelasan. Rizal, maaf. Itu yang video nggak ada ya, yang waktu dulu pernah saya kasih ya, Ayah. Ini ada video yang uji emisi, Pak Faisal. Itu maksudnya saya dulu kayaknya pernah ngasih deh. Kalau nggak ada nggak apa-apa, langsung saya tanya jawab. Selamat siang, kami dengan tim Sinergi Eco Racing. Saat ini kami sedang berada di Toyota Auto 2000, Jalan Suci, Bandung. Dan kami telah melakukan uji emisi pada dua kendaraan, yaitu adalah Toyota FT86 dan Toyota Kijang Innova tahun 2014. Nah, dari dua uji emisi ini kami mendapatkan nilai yang sangat luar biasa, di mana pada Toyota FT86 ini adalah hasil uji emisi yang pertama, di mana di sini kita melihat CO hasil emisinya adalah 0,08% dan hidrokarbonnya adalah 83 ppm. Nah, setelah menggunakan Sinergi Eco Racing, kita mendapatkan nilai yang sangat cukup signifikan penurunan, di mana emisi CO turun lebih dari 90%, yaitu sekarang tinggal menjadi 0,01%. Dan hidrokarbonnya menjadi 18 ppm. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya hidrokarbon itu adalah abu hasil pembakaran. Abu hasil pembakarannya turun lebih dari 70%. Ini sangat luar biasa sekali. Artinya dengan Sinergi Eco Racing kita telah menekan polusi hingga 90% dan menghemat BBM hingga 70%. Ini dari Toyota FT86. Nah, saat ini kita juga bisa melihat hasil dari Kijang Innova. Kijang Innova tahun 2014 bensin. Hasil uji pertama saat kami menggunakan bensin tanpa campuran apapun, kami mendapatkan nilai emisi CO yaitu adalah 0,29%. Ya, dari awal pun CO dari Innova dan FT86 ini sudah terpaut jauh, karena memang dari awal penggunaan Kijang Innova ini penggunanya belum pernah menggunakan Eco Racing sebelumnya. Sedangkan FT86 dari awal mobil ini digunakan itu sudah sering menggunakan Sinergi Eco Racing. Nah, kemudian setelah Kijang Innova ini menggunakan Sinergi Eco Racing dengan campuran yang standar, yaitu adalah 1 pil ke 20 liter premium, didapatkan hasil yang cukup mengagetkan. Ya, kenapa? Karena di sini kita melihat hasil CO itu turun 100%. Ya, dari 0,29% menjadi 0,00% emisi gas CO. Artinya polusinya hilang 100%. Dan di sini kita melihat hidrokarbonnya dari awalnya 118 ppm menjadi hanya 23 ppm. Ini turun 80%, Pak. Luar biasa. Jadi selain emisinya hilang 100%,
ternyata secara kondisi gas langsam ya, tidak digas atau kondisi mobil tidak bergerak atau mobil dalam kondisi kemacetan, maka mobil ini berhasil menghemat BBM-nya lebih dari 80%. Jadi bagi Anda yang sering menggunakan kendaraan dalam kemacetan, ya itu produk ini akan sangat membantu Anda sekali. Kenapa? Karena produk ini akan menghemat bensin Anda dalam kondisi kemacetan hingga 80%. Demikian yang bisa kami laporkan dari Toyota Auto 2000 Suci Bandung. Sampai jumpa. Luar biasa. Terima kasih ya videonya. Oke, mungkin dari saya itu dulu, Bu Trisbekti. Seandainya ada yang mau sisi tanya jawab, monggo saya bisa jawab semampu saya. Putri, halo? Putri suaranya? Mute-nya belum dibuka, mute-nya. Nah, jadi demikian penjelasan. Udah kedengeran ya Pak ya? Ya, Demikian. langsung ada sisi, kalau nggak ada sisi tanya jawab ya saya nanti ya sharing-sharing lagi. Monggo kalau mau tanya jawab dulu. Ada Pak Faisal, maaf. Boleh. Langsung dibuka sesi tanya jawabnya Bapak, Ya. monggo silakan. Langsung aja ke Pak narasumber RT, kita. luar biasa. Ya, Assalamualaikum Pak RT. warahmatullahi wabarakatuh. Putri, saya dari SSW 26. Masya Iya Allah. Bapak, ternyata Selamat. kita satu Ya. SSW ya Pak ya. Silakan Pak, Ya. monggo Pak. Ini saya mau bertanya kepada Pak Faisal nih, Ya boleh. menggunakan eco racing ya. Apakah nggak ada efek samping Pak? Karena yang saya lihat nanti kan itu kalau memang ronnya tinggi, itu kan panas Pak. Apakah mesin kita itu lama-kelamaan nggak menjadi masalah gitu Pak? Itu aja pertanyaan saya Pak Faisal, mohon diperjelas. Ya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Faisal. Ekor racing untuk motor ini dia sudah maksimalnya ini maka dimaksimalkan hanya 5 ron. Maka itu pertama ya tidak ada efek sampingnya sama sekali karena ini tidak kimia. Kalau untuk tadi panas tadi itu sama sekali tidak Pak Rahman, karena dia itu yang penting ya tadi saya bilang filter udaranya itu harus bersih, karena kalau filter udaranya kotor selain dia menghambat untuk coolingnya, pendinginannya, juga nanti dia kalau seandainya filternya kotor, pengeluaran untuk bahan bakarnya itu di situ ada namanya kayak semacam regulatornya, dia membuangnya lebih besar. Jadi makanya tadi saya bilang tadi filter udaranya itu yakinkan harus benar-benar bersih. Kalau untuk panas enggak, karena motor standar yang 115 cc, 150 cc itu dia bisa maksimum sampai isi Pertamax turbo dibolehkan dari dealernya langsung. Pakai Pertamax turbo bisa. Walaupun motornya itu Mio Beat ya yang cc-nya 115, dia bisa pakai Pertamax turbo. Tujuannya untuk apa? Untuk pengiritan gitu. Jadi udah disetting para dealer yang 115 cc ini dia bisa memakai Pertamax turbo nggak masalah. Malah lebih bagus, ronnya makin tinggi itu malah makin bagus. Gitu Pak RT. Para Iya Pak. Ya Pak Faisal, mohon satu lagi Ya. pertanyaan saya. Ya, lanjut. Karena 2, 3, tadi kan Pak Faisal menerangkan bahwa satu pil itu minimal 4 atau 5 liter ya. Iya. Sedangkan kita Beat ini ya kalau kita beli 25.000 aja kan udah full. Dan Iya. memang kadang-kadang saya waktu belum mendapat ya semacam arahan kayak baru nih ya. Setelah saya isi bensin langsung saya ceburin itu ya kan pilnya Penuh. Isi penuh ya Pak?
gas, ah? Ya isi penuh Pak, isi penuh. Yang Bapak tadi kan bilang tunggu 3 atau berapa menit gitu ya? Kalau Nah, untuk saya motor 1 sampai 3 menit. Oh iya, yang kemarin-kemarin saya pakai begitu habis diisi bensin, saya terus kasih Langsung pilnya, langsung segas. Nah itu kan, nah, alhamdulillah nih udah ada apa? Ya, Ada pemasukan buat saya, gitu Pak. Ya terima kasih Pak. ya. Gini, saya jelaskan sedikit. Kalau untuk motor, dia itu 1 sampai 3 menit lah. 1 sampai 3 menit. Karena dia cara kerjanya, saya sebutin merek ya, minuman Redoxon itu yang kalau cemplungin dia berbusa gitu, membuih lama-lama dia Iya. habis kan. Ya, kalau seandainya Pak RT Paraman langsung isi langsung gas, itu kan masih ada penyesuaian penaikan RON di situ. Jadi belum maksimal. Nah, tungguin aja habis penuhin, tunggu di pom bensin penuhin, isi, ya tungguin lah 3 menit, pas sebentar lah. Gitu kan. Kalau untuk motor ya 3 menit. Kalau untuk mobil ya 5 kali lipatnya lah, 10 menit cukup lah. 10 sampai 15 menit kalau untuk mobil, karena dia pilnya makin besar. Jadi pembuayannya juga ini. Cuma 10 menit cukup sih kalau untuk mobil. Nah, sorry tadi untuk diesel ini agak lama ini. Ini yang maksimalnya ini. Ini kalau nggak salah di sini 60 menit. Ya, 60 menitan ini. Saya lupa ingat. Ya, 60 menit, Pak. Kalau untuk diesel. Jadi kalau diakalinnya gini, kalau untuk diesel diakalinnya seandainya nih mau pulang ke rumah, diisi full, isinya di rumah aja. Gitu. Tapi kalau seandainya dalam perjalanan, ya mau nggak mau harus agak ditunggu kalau biar lebih maksimal lagi. Kalau memang pengen ini hasilnya lebih bagus lagi, ini karena agak pengendapannya agak lebih lama ya yang kalau untuk diesel. Jadi agak kudu bersabar kalau yang diesel. Jadi dia benar-benar tunggu merubah satuannya ya. Kalau untuk bensin RON, kalau untuk solar itu namanya cetan number. Bukan cetan number. Gitu Pak. Jadi bukan Pak Rahman. bahasanya bukan setan ya, cetan ya. Cetan, CETANE. Cetan. Kalau untuk solar, satuan bahan bakar solar cetan, kalau untuk satuan bahan bakar bensin namanya RON. Itu yang membedakan harga dan kualitas. Gitu. Makanya di produk ini, di Pak Haji Febrian ini, ya udah kasarannya kita tuh nggak usah beli yang mahal-mahal. Cukup beli yang paling murah, tapi pakai ini kualitasnya, menaikkan kualitas bahan bakar kan ini namanya juga kan. Jadi begini Pak. Iya Pak. Jadi lanjut. Jual nih. Saya jual kepada teman. Dia bilang emang enak sih, enteng tarikannya. Ya. Cuman kok bisa boros katanya begitu dia. Sebut lah. Kok bisa boros? Apakah kurang maksimal atau bagaimana ya? Di motor itu ada settingan buat bahan bakar juga, Pak Rahman. Coba nanti ke bengkel ditanyain settingan untuk apa sih namanya, buat semacam kayak regulatornya ya, settingan gas. Itu dikecilin aja, jangan terlalu dibesarkan. Kalau dibesarkan dia pengeluaran bahan bakarnya lebih besar. Ada settingannya kayak obeng kecil gitu. Ada tempatnya di bagian depan tengah situ, di bawah lampu itu. Kalau Vario ya, itu dikecilin aja, tapi bahan bakarnya tetap harus bisa keluar. Jadi gasnya itu nggak, pas ditarik gas kenceng itu dia nggak terlalu banyak keluarnya. Iya. Bengkel, tuang bengkel tahu kok itu, mekanik itu tahu. Itu settingan gas itu istilahnya kalau boros. Jadi kalau di gaspol tuh mentok, kadang-kadang kalau settingan gasnya terlalu besar, dia boros juga. Dibalikin ke standar pabrikan aja, itu berarti udah dinaikin itunya tuh. Gitu, udah dinaikin sedikit itu. Gitu. Tukang ke bengkel tahu Pak Rahman. Disuruh turunin aja dikit. Apa nih? Settingan gasnya.
Pak Rahman, Iya Pak. ada lagi? Iya udah kayaknya cukup Pak untuk pertanyaan saya mengenai Ya. eco racing penggunaannya ya saya sedikit Ya. paham lah ya. Memang Nah. apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Faisal ya kita tunggu beberapa menit gitu. Kayak kemarin kan saya gaspol ya itu. Ya, insya Allah nanti setelah saya ini Ya. kan saya praktekkan terus gitu Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih. Pak Rahman Ya, harus punya buku ini nih. Punya buku ini, takutnya Pak Rahman ketemu mitra yang benar-benar pengen belajar tentang eco racing, jadi Pak Rahman punya untuk kasih dia buat belajar. Iya Ini iya ada Pak. sebuah bukti karena mitra saya itu Pak Hartono ya pakai diesel, dia langsung nanyain ke teman-temannya, langsung pada tertarik Pak eco dieselnya itu. Karena di sini udah jelas lengkap emisinya semua, lengkap semua tes emisinya sudah lengkap semua Pak. Ada di Umi Elis ya kalau mau. Ya insya Allah Pak besok karena kan saya juga besok minggu barangkali mah ke Kerawang lagi nih baru nawarin ya. Oke. Itu juga Pak produk-produk itu selain pupuk organik ya kita promo juga kan untuk Iya harus. eco racing itu Pak. Ya oke Pak nanti saya minta ya itu ya buku ya. Minta mau Umi Elis. Iya. Makasih Pak. Oke Pak. Ya. Oke. Ya, ada Putri, ada lagi. Baik. Tadi pertanyaan dari Pak RT sudah cukup jelas Pak RT ya. Ya jelas Bu, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Dan sekarang kita lanjut ini Mantap. melalui chat. Ada ya Pak ya, langsung kita bacakan ya Pak Faisal ya. Ya lanjut Bu, saya Jadi di dengerin sini Bu. dari Bu. Pak Wiji mau bertanya Wiji. nih. Pak, saya masukkannya sebelum isi Wiji, Bu. BBM. Ya. Bu Wiji. Bu Oh, Wiji. Ibu Wiji, mohon maaf. Mohon maaf. Dari Bu Wiji ya. Pak, saya masukkan sebelum isi BBM. Apakah itu salah? Jadi selagi nunggu antrian saya masukkan, pas selesai diisi langsung saya jalan. Jadi dimasukinnya itu pas sambil ngantri, Pak. Kira-kira gimana itu Pak? Salah atau enggak? Ya tadi kan udah saya jelaskan ya. Isinya kalau ini fullin dulu, cara pengisiannya itu di full tank dulu, baru ditungguin 3-5 menit kalau untuk motor. Nah itu kalau kadang-kadang ada yang bilang eco racing langsung pakai itu rusak. Itu sebenarnya bukan rusak. Itu terhambatnya kotoran di fuel bahan bakar. Itu sebenarnya gampang sekali karena itu kan dia membersihkan tangki. Suaranya Itu kayaknya putus-putus, tangki. Pak. Halo, suara saya masih gimana? Putus-putus katanya Pak suaranya. Jadi Ibu Wijinya mungkin kurang jelas. Putus-putus. Udah langsung Sinyalnya kontak. kali ya. Oh, bentar. Saya Diulang pakai Pak, mungkin pelan-pelan kali ya. Katanya putus-putus Pak Leader. Oh, sebentar. Bentar, saya pakai wifi. Saya lupa wifi-nya belum dinyalain juga biar double. Tes. Halo. Lanjut, Gimana Bu? Suara saya gimana Bu? lanjut Pak, jelas sih di sini. Jelas, Bu Wiji dengar nggak Bu Wiji? jelas. Dengar, Pak. Tapi tersendat-sendat. Mungkin di saya kali ya. Iya, Sinyalnya kali ya Bun ya. betul. Bisa jadi. Iya, silakan Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Tadi kayak ke restart ya, Arizal ya? Halo, Bu Putri, suara saya jelas ya? Jelas Bapak, jelas. Pak jelas. Oke. Tadi cara pemakaiannya ya, Putri ya, pertama ya. Iya, betul. Jadi dimasukinya pas sambil ngantri BBM tadi gitu pertanyaannya. Halo, Putri, sorry sekarang saya yang putus-putus. Jadi pertanyaan dari Bu Wiji, masukinnya itu pas sambil ngantri BBM, itu benar atau enggak? Seperti itu, Pak.
pas ngantri BBM. Ya. Sebenarnya tidak salah juga karena dia sambil nunggu apa sih namanya? Antrian. Sambil nunggu antrian diisi, tapi jangan sampai kosong banget diisinya. Jangan sampai kosong Enggak, banget. itu justru masih ada, Pak. Masih ada setengah lah ya Bu Wiji minimal. Karena ini Ya, dianjurkan oleh PTBS ini cara penggunaan ini sebenarnya diisi full dulu Bu Wiji. Alangkah yang tepatnya ya, yang tepatnya itu begitu. Cuman kalau kita pakai logika, kalau kita masih ada setengah 50% atau 2 liter ya, kita ambil contoh masih ada 2 liter masih setengah, teman dia pengen menuhin. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Sambil nunggu ya kan, maksudnya tujuannya untuk mempercepat dia ini kan terkontaminasi langsung gitu kan, biar larut cepat gitu kan. Itu sebenarnya bisa saja, nggak masalah juga seperti itu. Ya. Tapi jangan sambil kosong iklan benar. ceritanya. Ya, minimal setengah liter boleh. Tapi saya anjurkan Bu Wiji full sampai benar-benar full. Jadi apa ya? Biar maksimal lah. Kayak Redoxon juga kan sebenarnya kita kalau setengah kita kasih isi bisa juga kan melarut gitu kan. Ya. Gitu. Ya bisa juga, cuman saya anjurkan sih full. Full, ya Terus, udah. Berarti besok diulang lagi. Selama ini salah itu aja. Iya, isinya pertalite aja ya Bu. Oh iya, itu kalau itu udah pasti. Nah, terus saya mau tanya lagi nih, berapa bulan sekali kita harus servis setelah pemakaian rutin dengan pil EcoRacing tersebut? Karena selama 10 bulan ini saya hanya melakukan 2 kali servis sama 2 kali ganti oli. Olinya yang kedua ini langsung saya kasih oli yang tadi itu, aditif tadi. Oke, kalau saya servis itu patokannya Bu Wiji itu kilometer. Kilometer. Tergantung orang ya. Ada yang 1000 kilometer, ada yang 1500. Ini kita bahas motor ya Bu Wiji ya? Iya. Ada motor. Orang kadang ada yang 1000 kilometer dia servis. Ada yang 1500, ada yang maksimum 2000. Kalau saya 1500 Bu Wiji, 1500. Kalau mobil kan 5000. Kalau saya kendaraan dari dulu tuh saya 1500. Tergantung orangnya balik lagi. Kadang-kadang bisa terasa kok kalau seandainya motor udah nggak enak, itu bawaannya tarikannya kurang maksimal, itu berasa. Karena itu paling saya ada 2 niteninya kemungkinan tadi saya bilang, filternya atau fuel udara. Iya. Kalau saya bukan patokan bulan loh Bu Wiji, kilometer. Saya patokannya bukan bulan karena kita tiap hari kan nggak ada yang tahu saat selama 1 bulan kilometer. Kalau dipakai terus sama yang nggak dipakai terus itu sama-sama 1 bulan. Kilometernya jalan sama enggak. Iya. Baru Jangan paham. patokan bulan Bu. Kalau 10 bulan kita nggak pakai kan berarti kilometernya nggak jalan. Oh, full sih tiap hari dipakai kan. Jadi Bu Wiji, ya di kopi. tinggal nilai ngerasain aja kalau kadang-kadang kira-kira ibu-ibu rasanya sudah bulan nggak ya. nyaman. Ibu-ibu kan. Iya. Hah? Bulan terus nilai dari ketidaknyamanan itu aja kalau saya sih biasanya. Ya, mulai sekarang di mindset-nya dirubah Bu Wiji. Sekarang nih habis diservis nih. Kan makanya tukang servis juga kan yang pertama dilihat apanya. Ibu ke servis ke dealer Honda atau Toyota Yamaha itu yang dicatat kilometernya. Oh Pak, ini udah servis besar. Udah waktunya servis besar. Dia kasih tahu tukang itunya, mau udah 10.000, udah saatnya ganti inilah, ganti pin bel atau gimana gitu. Jadi kalau patokan bulan saya dari dulu dikasih tahu kayak gitu Pak. Iya. Jadi mulai sekarang mindset-nya dirubah, jangan patokan kilometer bulan. Karena dalam 10 bulan sekarang sama 10 bulan kemudian itu kilometernya beda. Jadi acuannya kilometer aja. Kalau saya sih di 1500 sudah saya ganti semuanya, udah servis kecil, filter udara atau apa oli semua. Gitu. Ya maklum lah Pak, namanya juga kurang paham ya, jadi ya nggak apa-apa mulai selama sekarang ini ya hanya asal
Jadi Iya. asal pakai nggak enak ya udah ke bengkel gitu. Tapi lama dalam jangka waktu 10 bulan baru 2 kali. Oh, jangan terlalu ini Bu, kalau jangan terlalu lama juga karena apa? Yang bahaya itu oli. Ibu kalau seandainya terlalu lama, olinya kering, itu mesin brotol Bu. Bisa servis besar itu bisa di atas 1 juta servisnya. Wow. Hmm. Oke. Apalagi kalau Makasih, Pak kagak pakai ini nano oil tech Apa udah. itu? Pakai, Nano udah pakai oil itu tech sekarang udah pakai. ini pakai memperpanjang Iya. ini apa sih namanya kualitas bahan, menaikkan kualitas bahan bakar bahan bakar oli, bukan bahan bakar, oli, menaikkan kualitas oli mesin ini Iya. gitu. Jangan sampai Itu sih oli pakai, mesin Pak. itu benar-benar habis, karena kalau sampai habis dia pelumasannya nggak ada, piston-pistonnya Iya. bisa rontok, jadi kayak gram-gramnya itu pecah, rusak jadinya. Iya. Iya, ya. Alhamdulillah sih jadi dapat ilmu juga ya akhirnya kan. Tadi Bu Iji Tahu, bilang katanya ada walaupun yang rusak, apa? Sempat rusak, motor dipakai e-racing enggak, rusak atau gimana? bukan Enggak saya ya? itu, bukan saya. Oh bukan. Heeh. Oh Nah, bukan. Saya kalau kira dari manfaat sih kita sudah merasakan ya untuk motor. alhamdulillah. Sedangkan saya ini memperkenalkan produk-produk itu juga untuk kendaraan-kendaraan roda 2, roda berat itu sudah membuktikan setiap orang yang memakai saya tanya bagaimana manfaatnya, Alhamdulillah. bisa merasakan hasil enggak dari setelah pakai dan sebelum pakai bisa merasakan enggak, kan saya tanya gitu kan Pak. Iya. Nah, alhamdulillah itu bisa merasakan, katanya ya tarikannya lebih enteng, mesin nggak panas, suaranya halus kan gitu untuk Iya betul. truk diesel ya, truk besar yang Truk besar. pakai diesel. Ya, Iya. itu juga mereka merasakan gitu kan. Ya cuman Iya. mungkin belum dibukakan hatinya oleh Allah untuk bergabung. Jadi mereka setelah pakai ya baru pakai aja gitu. Iya. Sama Iya. yang motor juga gitu. Baru user doang ya Bu. Baru user. Kalau orang Baru user pebisnis, semuanya, yang motor juga kalau orang gitu. pebisnis langsung ditawarin Bu bisnisnya. Kalau orang-orang jiwa pebisnis bukan sebagai user, kalau udah tahu potensi rewardnya dia dijalankan bisnisnya Bu. Tapi masih ini Pak Faisal, kembali lagi masih mereka itu belum Mindset. percaya. Iya. Yang pasti itu ya karena mereka kan selama ini saya infokan pun mereka masih Ya, bla 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 gitu kan. Kita jelaskan panjang lebar pun nggak masuk, itu belum masuk. Sekali-sekali ajak ke seminar edifikasi Mereka orang founder jalan kita. Pak. Dia orang jalan, maksudnya itu jalan terus, trayekan terus dia itu. Jadi nggak bisa ada waktu untuk hadir ke seminar offline ya. Nah, online aja selalu saya infokan, selalu saya share, tapi belum juga ada yang mau masuk. Oh, sayang banget sih. Ya pintar-pintar Ibu Wiji gimana caranya dia biar ada waktu gitu. Ya, insya Allah lah, bismillah aja saya serahkan sama Allah. Saya berusaha semaksimal mungkin lah gitu aja. Makasih Pak Faisal. Siap, sama-sama. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Wiji sekarang sudah sangat jelas dan paham ya. Nah, dan sekarang kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Nah, di sini dari Ibu Nur Hasana. Assalamualaikum Pak Faisal dan Ibu Tri. Izin bertanya mengenai pengalaman saya di lapangan. Waktu kasih info di grup arisan saya tentang PTBS, terus ada yang nyeletuk. Itu pasti eco-racing katanya. Dulu mobil saya pakai eco-racing malah jadi rusak. Kira-kira itu kenapa ya Pak Faisal? Nah ini sebenarnya balik lagi. Tadi saya udah bilang paradigma. Ini balik lagi sebenarnya Bu Tri. Sebenarnya itu bukan rusak. Iya. Itu terhambatnya kotoran-kotoran di dinding-dinding itu, dia itu sebenarnya kotor. Karena rontok ya Pak ya? Rontok sebenarnya, itu tipis sebenarnya kayak kertas, lebih tipis dari kertas ya sebenarnya. Kan itu filter halus banget. Dia rontok, jadi menghambat filter bahan bakarnya. Fuel filter kalau bahasa Inggrisnya. Fuel filternya kehambat, jadi dia itu mati mesinnya karena bahan bakar itu kan harus keluar terus, harus kesuplai terus ke ini buat pembakarannya dia. Kalau sampai kehambat ya itu
begitu. Sebenarnya bukan rusak, gitu. Emang habis diservis langsung udah normal kembali. Jadi itu bukan rusak. Itu malah nanti kalau soalnya kalau udah bersih, udah bersih terus selamanya. Karena itu udah lama, mungkin kerak mobilnya mobil-mobil lama juga, jadi keraknya udah tebel atau gimana itu. Berarti itu sebenarnya memang sedang proses pembersihan ya Halo, Pak Putri? ya. Jadi sebenarnya bukan rusak, jadi Iya, kerak-keraknya itu proses seperti proses pembersihan. dibersihkan. Bukan, dibersihkan. Ibarat kalau kayak apa sih namanya, bak kamar mandi itu, kalau udah saking lama dia menguning-uning itu dibersihkan sama kayak porselen begitu. Itu udah sekali doang dibersihin, udah kayak mobil baru lagi jatuhnya. Gitu. Karena orang nggak mau cari tahu, pikirannya udah negatif, nggak mau cari tahu, ya udah, kecapnya Betul. udah. Jadi udah negatif, dikiranya rusak ya Pak ya, padahal bukan ya. Padahal itu bikin baru lagi, cuma tinggal diservis ke bengkel doang. Iya. Dibersihin. Kalau orang orang itu tahu apa membersihkan fuel filternya sih, yang nggak usah lewat bengkel, teman. Biasanya sih lebih enaknya sih ke bengkel gitu, diiniin. Biar lebih, ini kan ada itu bersihin pakai kompresor, pakai angin. Gitu sih Bu Putri. Nah baik, tadi begitu Ibu Nur ya, penjelasannya dari Bapak Faisal. Ya, Bisa makasih disampaikan lagi kalau ada ya. Kalau ada yang bertanya lagi, sebenarnya bukannya rusak ya Bu Nur ya, Iya. sedang dibersihkan. Nah, dan ini selanjutnya ada pertanyaan nih dari Novita Lestari, SSW 21. Mau tanya dong, Bang Faisal, kalau Eko buat solar dipakai ke bensin, dan Eko buat bensin dipakaikan ke solar, ada efek negatifnya enggak ya? Jadi ini ceritanya dibolak-balik, Pak. Penggunaannya. Gimana ya, saya belum pernah nyoba seperti itu, tapi alangkah baiknya ya jangan, karena dari ibarat mobil bensin ya, Innova bensin diisi solar, atau kebalikannya, Innova yang bahan bakar solar itu diisi ke bensin, itu udah beda ini, takutnya bermasalah. Saya kan belum pernah nyoba, kalau lihat dari bukunya itu jangan, nggak boleh, harus ranahnya. Ibarat toilet pria itu harus dimasukin sama toilet pria juga, toilet wanita. Karena kalau nggak salah itu seingat saya, kalau untuk yang diesel kompresinya lebih besar ya, dia daya ini, karena dia diesel. Jadi dia perlu daya ini yang lebih kuat. Takutnya kalau seandainya mobil bensin diisi Eco Diesel, takutnya malah mesinnya yang kewalahan, nggak nyanggupin lah kasarannya. Jangan, karena udah ada ukurannya, ini udah ditakar sama Pak Haji Febrian Agung sebagai owner kita. Ini untuk bensin loh, jangan diisi solar, jangan sampai terbalik gitu. Kalau saya sarankan ya jangan sampai. Kalau untuk rusak apa enggaknya, nanti deh, saya mungkin belum pernah masalahnya, saya belum pernah, tapi jangan coba-cobalah, janganlah. Kalau sampai terlanjur itu ya takutnya efeknya gimana ya, takutnya ke mesinnya sih, takutnya ke mesin ini yang bahaya, ini jangan sampai ini masuk ke mesin, ke bensin, karena ininya lebih tinggi, ininya nih kompresinya lebih tinggi, yang buat yang solar ini lebih tinggi daripada yang buat bensin. Kalau bisa jangan lah, intinya gitu. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan Ibu Novita dari Pak Faisal. Jadi kayaknya kurang bagus ya Pak ya. Jadi mendingan jangan. Gitu ya. Jangan. Jangan sampai. Kalau kelebihan itu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau ketukar itu jangan. Tapi udah ada kelebihan juga, sebenarnya nggak begitu dianjurkan juga. Takutnya malah udah ada kapasitas tadi dia per 60 bensin itu per 50 liter. Kalau mama kelipatannya berarti 100 kasih 2 gitu. Ikutin anjuran aja lah ibaratnya.
Jadi memang sesuai aturannya ya Pak Leader ya. Sesuai ada iya, udah ada takarannya, satu ini perbandingannya berapa liter, ini untuk bensin, untuk diesel gitu. Udah ada ranah-ranahnya. Baik, terima kasih. Apalagi kalau Semoga oli dipasang ke bensin, udah wassalam dah. bukan negatif lagi ya Pak ya. Protol sini. Semoga cukup jelas ya dengan Ibu Novita penjelasannya tadi. Jadi Kalau tadi jawabannya rusak atau enggaknya saya belum bisa jawab karena saya belum pernah mengalami, Bu Tri. Nah, nanti saya mungkin langsung ke ini. Kalau bilang rusak apa enggaknya ya. makanya belum dicoba ya Pak ya. Karena saya belum pernah. Iya. Nggak seperti itu, nggak berani coba-coba itu, jangan ini. Mungkin nanti apa? Kalau seandainya ini ke Abi Mas Rudi, dia punya pengalaman seperti itu apa enggak nanti? Putri. Baik. Boleh. Nah, selanjutnya kita masuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Haji Mas'ud nih. Assalamualaikum Pak Faisal. Saya Haji Mas'ud mau bertanya, mobil saya pakai Pertamax, kalau pakai Eco Racing itu lebih bagus apa kurang bagus ya Pak ya katanya. Oh, Pak Masud. Ya, Pertamax itu Pertamax pakai Eco Racing ya. Pertamax ini ya, bukan Pertalite ya. Jadi itu Pertamax itu kan 92 kalau kita pakai Eco Racing ini jadi 97. Dia di atas Pertamax Turbo masih wajar, tambah bagus Pak Haji Mas'ud, tambah bagus. Cuma untuk efisiensinya jadi nggak ada. Maksudnya untuk pengiritan budgetnya loh Putri, itu jadi kagak masuk. Kalau untuk ininya lebih irit, udah pasti jelas lebih irit, lebih enteng, lebih ringan. Cuman untuk efisiensi budget jadi kurang irit di biaya. Karena kan ini dia dengan menggunakan dengan menggunakan bahan bakar Pertalite aja sudah hampir setara dengan Pertamax Turbo kan, gitu. Jadi kalau bisa pakai yang Pertalite aja mulai sekarang Pak Haji Masud biar lebih irit ininya. Penghematan bahan bakarnya juga lebih irit di budgetnya juga jatuhnya. Kalau pakai Pertamax saya juga kadang-kadang kalau lagi antri penuh pakai Pertamax saya, tapi tetap saya kasih Eco Racing nggak masalah, malah tambah bagus. Kalau antri Pertalite penuh banget, misalnya buru-buru gitu saya isi Pertamax, tapi saya isi Eco Racing juga, malah tambah irit itu malah. Cuman ya itu efisiensi harganya jadi sama nggak begitu pengaruh jadinya gitu. Itu Pak Haji Masud, kita mulai sekarang pakai ini aja lah, pakai Pertalite aja dianjurkan. Assalamualaikum. Pak Sukim, ya. Pak Sukim ya. Nah, sorry. Belum. Namanya Saya baru mau nanya ini. Iya. Oh, baru mau nanya. Tadi Pak Boleh, Masud boleh, ya. Baru Bapak. mau. Tadi Pak Masud, iya betul. Oh iya, benar. Berarti Pak Sukim baru mau nanya. Ya, monggo Pak Haji. Baru ini. Kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bunda Tri, Pak Faisal, leader saya nih. Saya ingin menjelaskan, ingin menceritakan. Ya. Saya merupakan pengguna dari Eco Racing, baik untuk motor, mobil, dan juga Eco Diesel. Itu saya gunakan semua. Diborong. Iya, tiga-tiganya dipakai itu. Jadi ada olinya juga Pak Sukim, olinya jangan lupa. Ya, olinya belum itu, justru olinya yang belum saya belum coba olinya. Iya. Jadi yang tiga-tiganya sudah. Kemarin ada cerita sedikit, kemarin saya pulang kan ya, yang pas orang tua meninggal itu ya. Memang agak sedikit tersendat setelah berangkat dari sini. Kendalanya itu mobil agak tersendat, saya bilang. Itu yang ikut diesel, Kak. Saya pakai kebetulan bahan bakarnya Declit, ya kan? Bahan bakarnya Declit. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Pak Faisal tadi kan ya, kita membeli bahan bakar yang seirit-iritnya. Ya kalau solar mungkin kita gunakan dia solar ya. Nah kebetulan saya belum coba itu, masih tetap menggunakan Declit saya.
masih menggunakan elektrik tapi dikasih ekodesel tersebut. Nah di jalan sempat tersendat, bahkan sempat mati. Ya, nah rupa-rupanya itu mungkin ya. Jadi kendalanya pada saat itu mungkin sedang terkuras si filter tersebut tersumbat. Nah ternyata setelah dibawa ke bengkel memang itu, memang dibuka filternya, dibersihkan, dan alhamdulillah tokcer kembali, bisa lancar larinya. Nah, sebelumnya agak tersendat Pak, agak nut-nutan gitu, bahkan tanjakan juga agak ngeri-ngeri naiknya gitu kan. Itu yang ekodesel. Gitu. Iya. Kemudian yang selanjutnya kalau berkaitan dengan iritnya ya irit, dan saya tidak melihat itu apa yang disebut ron dan segala macam, itu saya tidak melihat itu. Yang penting ada keiritannya saja itu ya. Itu udah irit. Kemudian yang kalau eco racing motor saya belum ingin mencoba menggunakan Pertamax kan. Yang saya gunakan Pertamax nih. Yang motor yang gede itu Pertamax saya gunakan karena nah kemudian pada saat pengisian itu kan tadi informasi dari Pak Faisal ada kalau bisa diisi penuh dulu ya. Diisi penuh dulu full tank ya. Untuk PCX Pak ini, untuk PCX di full tank kan kalau dalam mentua kalau saya pertama sekitar kurang lebih 80.000 habis tuh. Kalau dipenuh pas full. Putus-putus tadi masukin. Ya. Pak Haji? Ya. Masukin. Putus-putus barusan. Oh gitu. Pas full tank kenapa Pak? Ini yang untuk motor kan diisi Pertamax. Yang bagus tadi kan full tank dulu, baru diisi itu kan ya. Iya. Baru dimasukkan eco racing-nya. Ya kan? Nah, itu tunggu kurang lebih 1 sampai 3 menit. Baru kita jalan ya kan? Nah, itu baru kita jalankan. Itu yang bagus kan seperti itu ya. Yang bagus adalah seperti itu. Nah, tapi saya kadang-kadang SOP-nya seperti itu. Ya, SOP-nya seperti itu. Tapi kadang-kadang saya isinya itu ya kan bensin masih ada. Tapi saya cemplungin tuh yang tadi dijelaskan tadi. Tapi saya cemplungin, nah baru diisi full gitu. Itu nggak apa-apa juga ya, nggak masalah kan? Iya. Nggak masalah, tapi tetap. Tapi kalau diisi jangan sampai minimal setengah Pak Sukim. Jangan sampai dia berkedip sampai kosong banget. Enggak. Takutnya kalau kosong banget dia nggak ada ranah untuk pembuayannya dia. Enggak, itu saking sedikitnya. Saya simpan kira-kira masih ada 3 strip Pak. 3 strip kalau motor PCX kan ada tuh. Tandanya. Kalau itu nggak apa-apa. 3 strip ya. Iya bar-barnya ya. Nah untuk menambahnya itu saya cemplungin dulu. Nggak apa-apa. Lalu berisi full. Baru kan bisa langsung jalan, pikir saya begitu tadinya, gitu ya. Iya. Nah itu kemudian dengan tujuan buat biar cepat ini memuai dulu ya. Betul itu maksud saya itu. Kemudian yang selanjutnya kalau yang ekodesel itu tadi pengalaman ekodesel tadi seperti itu. Nah kemudian yang saya pertanyakan sekarang berkaitan dengan masalah yang oli nih, yang oli tadi yang menggunakan. Itu kalau misalkan kita gunakan oli tersebut ditambah dengan obat tersebut, itu efek lainnya nggak ada pengaruh apa-apa ya Pak ke mesin yang lainnya itu nggak ada pengaruh. Nggak ada, malah memperpanjang. Oh gitu. Memperpanjang usia Pak. Memperpanjang usia daripada. Biasanya Pak Sukim berapa kilometer? Kilometer ya. Kadang-kala kalau itu kan pakai sel ya, pakai sel itu 2.000. Pak Sukim ganti oli berapa kilometer? 2.000 kilo. Ya. Pak Sukim? Ya. Signal Pak Sukim kurang bagus, merah nih di saya. Oh gitu Pak ya. Pak Sukim kalau ganti oli berapa kilometer? 2.000. Pak Sukim kalau ganti oli berapa kilometer? Biasanya 2.000. 2.000 Pak? 2.000 biasanya. 2.000 ya? Iya. Iya 2.000. 2.000 sebenarnya masih terlalu cepat loh Pak, segitu Pak. Terlalu cepat ya? Iya saya 2.000 masih biasanya. Bagus loh sebenarnya. Iya, biasanya kalau 2.000 saya ganti itu langsung. Gitu. Apalagi kalau habis dipakai jarak jauh. Biasanya mobil tuh biasanya mobil maksimum 5.000. Iya. Ya kan? 5.000. Kalau pakai ini bisa sampai 7.000. Oh Pak gitu. Sukim. Iya. Tapi kalau Pak Sukim udah kebiasaan di 2.000 km, ya nggak apa-apa juga. Cuman sayang, itu sebenarnya masih bagus. Masih bagus. Efeknya kalau pakai itu bagus ya? Besok ke bengkel tanya. Masih bagus.
Coba nanti Pak Sukim tanya lagi. Kalau biasanya kalau di Toyota itu dikasih ada jangka waktunya lagi kan? Ya, iya, iya, Ini pertama 5.000 nanti kilometer sekian gitu. iya, Kalau betul. Toyota. Iya, iya. Nah, kalau Pak Sukim 2.000 itu terlalu cepat deh kayaknya itu. 2000 saya, apalagi kalau habis Terlalu cepat. berangkat dari luar ganti cepet langsung. Ya, Iya. ya, itu Sayang aja. Pak. Iya, Tapi iya. sayang banget. Oke, itu Iya. aja, Pak Faisal. Makasih banyak ya. Itu kalau itu diesel, ini kejadiannya sama kayak Pak Hartono, Pak Sukim, Iya, ini mitra iya. saya. Hmm. Dia agak berebet-berebet karena diesel ini Pak Sukim, ini nih ditunggunya ini benar-benar sampai ini sebenarnya nih Pak Sukim ya, ini intinya sampai 60 menit. Iya. Iya, iya. Cuman Iya. kan kadang-kadang orang nggak sabar, waduh lama banget. Kalau mau diisi, kalau mau pulang, seandainya mau pulang, diisinya pas di rumah baru maksimal. Cuman memang yang jadi kendalanya itu kadang-kadang di jalan itu ya. Ya, Iya. toleransi 30 menitan lah. Iya. Enggak, kalau saya mau berangkat Jangan biasa. langsung Kalau mau berangkat biasanya saya isinya sore dulu atau malam dulu. Besok pagi misalnya jalan, saya sebelumnya itu isi full dulu gitu. Jadi bisa disimpan dulu memang. Gitu. Jadi bisa ditunggu lama lagi kan gitu. Ada jeda biar dia muai dulu. Iya, betul. Putus-putus Pak Faisal suaranya. Dari sininya ya? Iya, sinyalnya mungkin Pak ya. Iya. Ini padahal double WiFi juga. Iya. Oke dah, Pak Faisal, terima kasih. Bu Natri, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Bapak Sukim Ya, ya, jadi atas sharingnya. Ya. Nah, mungkin selanjutnya di sini kalau masih ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Boleh tanya langsung ke Pak Faisal. Boleh. Assalamualaikum Pak Faisal, gimana kabar, sehat? Ini Pak Faisalnya menghilang kemana ya? Dengan Bapak Leon ya, dari SSW berapa nih Bapak nih? 11. SSC 11. Putri, saya ganti HP satunya bermasalah. Oh, udah kelihatan lagi. Tadi menghilang nih narasumber kita. Ini ada Pak Leon nih, Pak Faisal. Ingin langsung bertanya kepada narasumbernya. Silahkan Bapak Leon. Assalamualaikum Pak Faisal. Saya pakai yang mana ini? Sepertinya gabungan wifi-nya ya Pak ya? Iya, ini saya dua-duanya dinyalain, pengaruh nggak ya? Satu aja mungkin Pak, biar nggak itu. Ayo Bu, gimana Bu? Saya udah siap belum? Ini ada yang bertanya lagi Pak? Oke, saya matikan yang satu. Saya Iya, ganti matikan alih. aja mungkin. Iya. Ini ada yang ingin bertanya langsung dari Bapak Iya, Leon, gimana? SSW 11. Halo? Halo ya. Silakan Aduh, Bapak, signalnya. langsung ke ya, Putri. langsung ke Bapak Faisal. Iya nih, Bu. Signal saya jelek ya, Bu. Di situ signal saya merah. Nah, ini Putri juga merah nih makanya. Pak Leon, kopi. Kopi, terdengar nggak suara saya? Jelas Bapak, jelas. Jelas Ya, semua Ya, Pak suaranya. Leon, ya. Gini saya mau tanya Pak Faisal. Tadi kan penjelasan dari Pak Faisal kalau Eco Racing itu untuk mesin mesin-mesin biasa, terus kalau untuk Eco Diesel untuk mesinnya diesel tentunya ya. Iya. Pertanyaan saya, penggunaan aditif oli itu bisa dipakai untuk mesin diesel maupun untuk mesin biasa atau enggak? Ada pengaruhnya enggak kira-kira? Ya itu aja kok. Yang Makasih. mana? Nano oil tech maksudnya, Pak? Pak Leon. Betul. Ya, nano oil maksud saya. Ya. Pak, nano oil tech ini untuk semua jenisnya oli. Kalau untuk mobil
motor ini, alat-alat besar juga ini boleh. Kalau untuk alat-alat berat seperti generator, turbin, dia kan dia biasanya olinya yang druman ya, yang SAE berapa gitu, SAE 45, 60 atau berapa. Pakai ini juga sama. Cuman perbandingannya kan 4 liter satu ginian Pak Leon. Pak Leon. Satu ini untuk 5 liter. 1 banding 50 mili soalnya. Iya, 50 mili. Jadi 5 liter dikasih satu ini. Kalau untuk perangkat berat, generator atau apa gitu, turbin atau apa buat ngangkat itu forklift, itu dia pokoknya perbandingannya 1:5 Pak Leon. Ya, tapi kalau untuk masalah kekentalan kan kekentalan tuh SAE-nya ada 30. Iya kan SAE-nya ada 30. Itu ada pengaruhnya nggak, Pak? Karena kekentalan SAE itu udah di setting sama mesinnya. Ini tujuannya untuk menaikkan kualitas oli tersebut, Pak. Contoh kayak umpama forklift ini mesinnya oli SAE sekian, 45 contoh ya, SAE 45. Dia pakai ini ya buat memperpanjang kualitas olinya gitu. Jadi SAE berapa aja pakai ini nggak masalah, Pak Leon. Oke deh, ya. Oke deh, makasih Pak Faisal informasinya. Jadi menaikkan kilometer sampai 2.500 km, 2.500 km maksimum ya. Ya, makasih Pak Faisal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin selanjutnya masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, mungkin secara langsung ataupun chat. Ya, kita persilahkan. Belum ada? Belum ada nih Bapak. Kalau belum ada saya. Ini ada lagi nih, silahkan. Itu saya mau nanya, tadi itu yang mengenai eco racing ini ya, terutama oli. Ya. Kalau oli motor itu jangka waktunya dia berapa lama ya? Maksudnya berapa kilometer gitu? Oh ya, 2000 boleh maksimum. ini dengan Bapak siapa dari SSB berapa nih? Cornelius. Oh, Bapak Cornelius, boleh langsung Pak Leader, narasumber kita. Ini kalau untuk motor, Mas Cornel, 1.000 sampai 2.000. Tapi kalau di Pasi ini bisa sampai 3.000 kilometer. Nah, gitu. Dia itu olinya ini, maaf ya, itu dia olinya sama seperti kayak eco racing bensin kan ya? Kualitasnya. Oli ini untuk oli? Iya, dia kualitasnya hampir sama dengan seperti eco racing bensin enggak? Bukan. Jadi pengertiannya gini, kalau ini menaikkan kualitas bahan bakar oli. Kalau itu yang bahan bakar eco racing yang ini untuk penghematan dan untuk menghilangkan CO. Jadi kalau untuk kita bahas satu-satu, kalau oli ini untuk menaikkan kualitas olinya. Makanya kalau olinya itu nggak usah yang bagus-bagus, yang biasa aja. Nanti dia SAE-nya naik. Tiap oli itu kan yang literan itu biasanya beda-beda. Jenis satuannya itu kalau oli itu SAE ya. Kalau ini SAE itu saya lupa kepanjangan nanti saya ini. Dia itu beda-beda. Kalau SAE-nya makin tinggi dia makin bagus. Nah, dikasih ini SAE-nya naik makin bagus. Kalau nggak salah yang paling bagus itu saya jadi promosi ya. Yang setahu saya sih BM1 ya. BM1 itu yang paling bagus, SAE paling tinggi. Jadi kita nggak usah pakai yang BM1, pakai yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja. Dikasih ini kualitasnya kayak BM1 tadi. Gitu Mas Cornel. Nah, itu yang selanjutnya tuh yang mengenai tablet eco racing untuk bensin motor ya. Ya. Nah, saya kan kemarin kan dengar-dengar kan katanya setelah pakai eco racing tablet ini harus ganti saringan ya? Atau gimana tuh Pak? Tergantung. Kalau seandainya motornya 2000 ke atas, 2020 ke atas ini kan itu filternya masih baru ya. Dinding-dinding ininya juga, tangkinya juga masih bersih.
Sebenarnya nggak usah. Kalau seandainya motor-motor di bawah 2000-an tuh kayak 90 sekian, di bawah 2000 itu yang perlu kita waspadai, tangkinya kotor, berkerak gitu, Mas Cornel. Ya, Kalau kayak semacam Suprafit zaman dulu ya, tahun 2006. ya, Suprafit, apa itu namanya Supra X yang zaman itu, yang Shogun, yang lama-lama itu dia kan tangkinya udah kotor, udah tebal, ada keraknya kayak bekarat gitu. Jadi dia dikasih ini rontok, ibarat kayak gini, bak kamar mandi Mas Cornel kalau udah kelamaan kagak disikat gimana sih, kan berlumut ya. Itu ibaratnya seperti itu. Kalau kita bersihin itu harus pakai kayak porselen yang warna biru itu, baru dia bersih lagi untuk membersihkan itu. Sama, ini membersihkan keraknya. Ini. Iya, makanya saya kan ini kemarin saya mau nanya masalah eco racing, makanya baru sempet sekarang. Iya. Ya udah gitu aja. Misal. Kalau motor-motor di atas 2015 ke atas ini yang diperhatikan fuel udaranya aja, Mas Cornel. Tapi kan kalau kita ke bengkel kan pasti dibersihin juga fuel filternya juga sekalian. Saya ada videonya juga, nanti saya share deh. Dia di injektornya, di mesin ininya itu, klep-klepnya itu, dia setelah pakai eco racing itu bersih, kagak ada item-itemnya. Ada saya punya nanti saya share di ini kalau masih ada. Saya share di grup forum training. Oke, terima kasih Pak Faisal atas informasinya. Ya, nanti Mas Cornel beli ini juga, buku ini, karena kalau Mas Cornel presentasi atau prospek ke orang, dia kadang-kadang minta speknya ini, buktinya ini. Kalau Mas Cornel nggak ada videonya, ini ada bukti otentiknya. Untuk menghilangkan. Ya? Bukunya warna merah bukan? Ini nih, tulisannya eco racing ini. Mana coba lihat, maaf. Banyak di Umi Elis banyak banget. Iya. Bukan flip chart loh ya, ini bukan flip chart, ini khusus eco racing semua. Iya. Itu kemarin saya udah dikasih sama ini. Sama Abi. Sama Pak Yakub kemarin saya udah minta. Nah, kalau flip chart kan ini flip chart nih. Sistem apa semua produk di sini. Kalau ini khusus eco racing doang. Iya. Ini harus punya. Saya kemarin dapat dua, satu dari Umi, satu dari Pak Yakub. Ya, mantap. Ya udah itu. Dipelajari Mas Cornel, di dalamnya ada ini lumayan ilmunya juga. Oke. Makasih Pak Faisal. Di situ ada bukti menghilangkan kadar CO-nya sampai 0% yang tadi video di Serama Arijal itu ada juga di sini, semua lengkap. Ntar saya tunggu deh, saya biar bisa lihat. Ya, oke Mas Cornel. Jadi cukup jelas ya Pak Cornel ya, penjelasan dari Pak Faisal. Iya Bu. Dan di sini nih ada satu lagi pertanyaan nih. Ini lanjutan dari Bu Novita tadi nih Pak Faisal nih. Ya, jadi menanyakan bahan campuran olinya terbuat dari apa ya Pak? Sintetik atau mineral? Karena setiap oli beda jenisnya biarpun sama SAE-nya. Terima kasih, monggo Pak. SAE itu, yang membedakan SAE itu kalau nggak salah kekentalannya ya. Kalau nggak salah saya itu lupa ingat di mekanik di mesin kemarin. Makin tinggi SAE-nya dia itu makin kekentalannya bukan makin kental, tapi makin cair kalau SAE-nya tinggi, karena kualitasnya makin bagus. Kalau untuk bahan pembuatannya itu dia tetap dibilangnya di sini sih bahan aditif oil mesin dari produk bahan aditif dari Jepang Technical Loop S525. Itu bahan ininya, bahan kandungannya. Bahan kandungannya itu dari Japan Technical Loop S525, Japan Technical. Berarti ada combine dari produk dari Jepang. Nah, setelah itu dicampur, kandungan lainnya itu kagak dikasih tahu sama Pak Haji Febrian Agung, karena ini kode etik perusahaan. Tapi untuk semua jenis oli dikasih ini SAE berapapun,
mana tadi? Ini SAE berapapun dikasih itu menaiki kualitas oli tersebut, mau SAE berapa aja. Umpama SAE dia SAE 45, dia bisa sampai naikin 5 SAE gitu. 50. Kalau yang SAE 60 jadi 65. Menaikkan kualitas oli. Kandungan seluruhnya nggak dibeberkan oleh Pak Haji Febrian Agung. Kalau kandungannya, cuman ada kandungan di sini di bukunya memang ada dibuat dari Japan Technical Loop S525. Kandungan utamanya itu. Kandungan lainnya rahasia perusahaan. Jadi Karena kalau dikasih tahu semua kandungannya nanti ada pesaing PTBS nanti. Iya, ditiru ya Pak ya nanti ya. Nanti kan orang Indonesia pinter-pinter. Betul, benar pinter nyontek ya. Jadi emang dari campurannya oli tidak dijelaskan secara gamblang ya Pak ya. Ya, di bukunya ini juga nggak dikasih tahu eco racing ini, eco diesel ini, walaupun sekilas sama pasti ada perbedaannya. Di buku ini saya cari-cari emang nggak ada terbuat dari apa-apanya itu. Nggak ada, emang nggak boleh rahasia perusahaan ini memang kan. Kalau buat kandungannya sama, pupuk juga itu kan hanya 50%-nya saja, 50% lagi Pak Raden nggak kasih tahu, nggak boleh 100% dikasih tahu kandungannya, Bu. Rahasia perusahaan ya Pak ya. Rahasia perusahaan itu kode etik namanya. Betul. Yang jelas dia menaikkan kualitas oli SAE berapapun. Jadi tidak pengaruh mau SAE-nya berapa ya Pak ya? Kagak ngaruh. Ya. Baik, demikian penjelasan dari narasumber kita. Semoga bermanfaat, jelas ya Bu Novita ya. Jadi memang tidak dijelaskan secara gamblang dari sananya ya. Nah, jadi ini untuk pertanyaan kita tutup ya Pak ya. Oh iya, kita ada ini dari Abi ya. Iya, karena memang sudah lewat juga ini ya. Oh iya, saya sedikit kasih masukan sedikit. Boleh, silakan. Ada yang pernah bilang ini eco racing ini baunya kayak kamper. Kalau dibilang memang persis, memang benar-benar kayak kamper benar. Tapi beda, ini terbuat dari organik, kamper dari kimia. Ini kita makan pun kasarannya yang eco racing motor ini kita makan nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu kalau makan kamper saya nggak jamin bisa masih hidup gitu loh. Pertama itu jangan coba-coba isi tangki itu dengan kamper. Kadang orang itu mah kamper gitu. Aduh, jangan terhasut sama itu, diisi kamper rusak mobil motormu nanti. Ya, baunya memang persis, Bu. Memang persis sama. Yang kedua ini saya tadi lupa sebut, ini kualitas terbaik tahun 2019. Ini produk of the year 2019, Putri. Jadi produk terbaik semua network marketing ya, produknya the best of the best produk. Baru 2021 pupuk eco farmingnya. Jadi memang udah kualitasnya udah diakui oleh Indonesia dan dunia ini, Putri. Itu aja. Baik, memang benar kata Pak Faisal. Saya juga pernah punya rekan itu sama, katanya nggak usah pakai penghemat, cukup pakai kamper, itu benar berarti. Oh jangan, kamper itu kimia. Iya, mungkin karena aromanya hampir mirip itu kali ya Pak ya? Hampir sama, mirip. Hampir sama. Kalau baunya saya emang akuin hampir sama. Cuman beda. Kalau kamper itu unsur kimia, saya udah lihat kandungannya ini benar-benar kimia. Kalau ini bukan kimia. Ini benar-benar organik dari tumbuh-tumbuhan ya. Saripati tumbuhan. Iya. Baik, kasih atas penjelasannya dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat dan pertanyaan dijawab dengan tegas ya, dan juga jelas. Dan ya. Mungkin ada satu pertanyaan tadi yang belum begitu saya kejawab, mungkin nanti bisa bantuan founder yang ketukar tadi ya. Eco racing mobil dikasih ke mobil diesel, dan eco diesel dikasih eco racing mobil yang bensin. Jadi yang dibalik tadi apa ya? Itu saya belum pernah nyoba, dan saya baru benar-benar mobil bensin dikasih eco diesel. Nah itu saya tadi agak belum begitu maksimal jawabannya, mungkin nanti bisa dibantu sama founder mungkin ya.
Tapi kan saya tadi bilang anjurkan jangan. Kalau seandainya itu terjadi, apa yang terjadi saya nanti mungkin minta bantuan founder. Baru kali ini saya ketemu pertanyaan seperti ini. Boleh. Iya. Nah, bagaimana Pak? Sudah cukup yang mau disampaikan? Sudah, boleh kita balikin ke Bu Tri atau langsung ada founder ya? Ada yang mau disampaikan oleh founder ya? Ya. Nah, baik, demikian penjelasan tadi dari narasumber kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.